Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis shalah, maka apabila qudiyat, telah dilaksanakan, telah selesai dilaksanakan as-salat, yaitu salat bermula adalah salat Jumat, karena memang di ayat ke-9 berkaitan dengan salat Jumat. Maka apabila telah selesai dilaksanakan salat Jumat, fantashiru, maka bertebaranlah fil ard, di bumi ini, wabtaghu, dan carilah olehmu min fadlillah, daripada karunia Allah, wadhkurullah katsira, dan ingatlah olehmu Allah katsiran, atau berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Mari kita pahami. Salah seorang tabi'in, ahli fikih dan mengetahui seluk beluk hadis, namanya Irak bin Malik. Idza shallal jumu'ah, apabila dia telah selesai salat Jumat, kemudian dia keluar, waqafa ala babil masjid, di pintu masjid dia berdiri, lalu katanya, Allahumma inni ajabtu da'wataka, ya Allah, aku telah memperkenankan dan telah mengabulkan seruanmu. Wa sallaitu faridataka, dan aku pun telah melaksanakan salat yang telah engkau fardukan, itu salat Jumat. Wa antashartu kama amartani, dan aku bertebaran sebagaimana engkau telah perintahkan kepadaku. Untuk itu farzuqni, maka karuniailah aku rezeki, min fadlika, daripada kurniamu, wa anta khairur razikin, engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Apa ini maksudnya? Dalam rangka mengamalkan ayat, si Irak bin Malik ini tabi'in, tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi. Kalau generasi yang bertemu dengan Nabi, Islam, bertemu hidup sezaman dengan Nabi, Islam, dia namanya sahabat. Kalau orang-orang yang Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi, karena Nabi telah wafat, maka namanya tabi'in. Generasi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jikalau orang menyebutkan ulama tabi'in,
berarti adalah ulama-ulama generasi setelah sahabat Nabi. Itu generasi yang tidak bersua, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya tabi'in. Tabi'in ini termasuk salaf namanya. Karena banyak para ulama menjelaskan yang salaf itu, salafiyin, generasi salaf adalah para sahabat, para tabi' dan tabi'ut tabi'in. Nah, salah seorang daripada mereka itu orang Madinah, namanya Irak bin Malik. Ain, Ra, Hamzah, Alif dan Kaf, Irak bin Malik. Dalam rangka mengamalkan ayat, bunyi ayat, maka apabila telah selesai dilaksanakan salat, lalu bertebaranlah kalian di muka bumi ini mencari karunia Allah. Maka si Irak ini setelah selesai salat Jumat, bubar keluar, tiba di pintu masjid. Di situ dia berdoa. Doanya yang tadi, Allahumma ya Allah, inni ajabtu da'wataka. Ya Allah, aku telah mengabulkan, telah memperkenalkan, telah menjawab panggilan dan seruanmu. Itu panggilan untuk Jumat. Dan aku telah jawab, aku kabulkan seruan itu. Wa sallaitu faridataka. Dan aku pun telah melaksanakan salat yang telah engkau fardukan, yaitu salat Jumat. Wa antashartu, dan sekarang aku keluar, bubar, bertebaran sebagaimana engkau perintahkan, amartani. Oleh sebab itu ya Allah, farzuqni, karuniakanlah aku rezeki, min fadlika, rezeki daripada kurniamu, wa anta khairur raziqin, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam doa ini di sini ada namanya tawassul. Sebelum kita masuk kepada memahami ayat, tawassul, bertawassul dengan amal saleh. Apa yang tawassul? Berdoa memohon kepada Allah agar doa itu diijabahi, dikabulkan. Maka pamerkanlah amal saleh kita kepada Allah. Jadikan itu sebagai sarana, sebagai jalan untuk terkabulnya doa. Seperti orang yang terkurung dalam gua, misalnya 3 orang. Ya Allah, aku telah pernah melakukan amalan ini, ikhlas. Maka kan bergeser pintu doa, pintu gua. Di sini begitu, ya Allah, aku telah mengabulkan seruanmu untuk salat. Dan aku pun telah melaksanakan salat fardu itu. Lalu engkau menyuruh aku untuk bertebaran. Aku sekarang sudah keluar masjid, sudah berada di pintunya. Oleh sebab itu, karena aku telah melaksanakan perintahmu, telah mengabulkan perintahmu, ya Allah, beri rezekilah aku, lantaran engkau pun menyuruh aku mencari rezeki daripada kurniamu. Itu doanya. Ya Allahumma, ya Allah, aku telah mengabulkan seruanmu dan aku telah salat sebagaimana engkau fardukan. Aku pun telah bubar daripada salat. Lalu engkau suruh aku mencari rezeki. Nah, sekarang karunia aku rezeki. Boleh dihafal bagi yang suka menghafal, dan boleh tidak bagi yang tidak mau. Aman. Mari kita pahami ayat ini. Fa idza qudiyatis shalah. Tadi sudah kita sampaikan, bermula salat yang dimaksud di sini adalah salat Jumat. Karena ayat 8-nya kan tentang salat Jumat. Ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Pada dasarnya atau pada mulanya, maka apabila telah selesai qudiyah, diselesaikan, ditunaikan, dilaksanakan as-shalah, itu salat Jumat. Lalu apa lagi? Fantashiru.
Intishar, bersebar, bertebar. Intishar namanya. Berkeliaran, bersebar kemana-mana. Fantashiru fil ardi. Maksud di sini, carilah karunia Allah. Berpencar-pencarlah sesuai dengan pekerja masing-masing, usaha masing-masing, untuk mencari karunia yang telah Allah karuniakan, yang telah Allah perintahkan. Namanya wabtaghu min fadlillah. Ini berarti orang yang mencari karunia Allah, mencari rezeki, bekerja setelah salat, dia sudah melaksanakan perintah dan itu berpahala. Setelah melaksanakan kewajiban ibadah mahdoh kita kepada Allah, yakni salat, lalu bertebarlah yang ke toko, yang ke sawah, yang tukang-tukang, pegawai, orang kantoran masuk kantoran, sekolah masuk sekolah. Kalau niatnya melaksanakan perintah Allah, dia beribadah. Di salat Jumat telah dilaksanakannya, dan itu seruan Allah telah dikabulkan. Kan seruannya apabila diseru, dipanggil untuk salat, datang, berarti dia sudah mengijabahi, sudah mengabulkan permintaan seruan. Yang kedua, laksanakan salat, sudah salat. Perintah yang ketiga apa? Bertebarlah, laksanakan bertebar. Untuk apa? Cari rezeki, kita keluarkan. Maka kita keluar mencari rezeki setelah salat itu adalah melaksanakan perintah, beribadah. Dan itu perintah pada mulanya salat Jumat. Tapi ada orang yang memahami umum. Setelah selesai salat apapun, termasuk salat subuh katanya, jangan duduk-duduk juga di masjid, menghabiskan waktu di masjid, di hari-hari bekerja, di hari-hari kita giat-giatnya bekerja. Bahkan doa Nabi kepada Allah agar Allah memberkahi umat beliau yang bekerja di waktu paginya. Maka beliau-beliau yang memahami seperti ini bukan hanya salat Jumat. Selesai salat subuh ini, keluar matahari, berpencaralah. Setelah zikir-zikir, azkarus sabah. Yang ingin syuruk silakan, yang ingin duha silakan, kemudian intishar, bersebarlah. Kata ulama-ulama yang berpendapat ini bukan hanya salat Jumat, tapi selesai salat apapun termasuk pagi. Karena berkah berusaha atau pagi itu tidak sama dengan usaha setelah siang. Sebab Nabi mendoakan khusus, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika mereka berusaha di waktu pagi-pagi sekali. Kalau ini kita pahami, alangkah banyaknya kita sebagian yang di waktu pagi justru masih duduk-duduk. Kalau di kampung-kampung ya pergi ke lapau lah sampai jam 8. Segala macam. Ya, kita kembali lagi kepada makna ayat. Fa idza qudiyatis shalah. Maka apabila telah ditunaikan, qudiyat, dilaksanakan, dikerjakan as-salah, yaitu salat Jumat, maka intashiru, lalu bersebaran dan bertebarlah di bumi ini. Untuk apa? Ya, wabtaghu. Ibtigha itu maknanya menuntut, mencari, berusaha mencari karunia Allah. Rezeki itu karunia Allah, fadlullah. Apapun yang Allah berikan kepada kita namanya fadlullah. Dan Allah adalah Zul Fadli. Allah adalah pemilik karunia. Karena dia pemilik karunia, dia yang mengasih karunia, dia yang berikan karunia, dan tidak satu pun yang berhak membatasi karunia Allah. Di sini dapat kita pahami bahwa wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, itu rezeki. Karena rezeki itu berada di tangan Allah.
Fa inna rizqa biyadihi jalla wa ala. Rezeki itu berada di tangan Allah. Dan dialah yang memberikan rezeki, membagi-bagi rezeki, mengkadarkan rezeki. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Tuhanmu lah yang membagi-bagi rezeki, menghamparkan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ditentukannya masing-masing. Intinya, laksanakan kewajibanmu dulu. Kewajibanmu kepada Allah sebagai pencipta, laksanakan. Setelah itu selesai, carilah karunia Allah. Nanti dia akan mengasihimu rezeki. Tiba salat subuh, ya begitu, salat subuh lah dulu. Setelah salat subuh, berdoa, bermohon, meminta, menyeru kepada Allah, lah bertebaranlah dari rezeki. Alangkah nikmatnya hidup seperti itu. Kita mau minta rezeki, tapi pemberi rezeki kita tidak taati, tidak kita patuhi, tidak kita sapa dia. Himah waktu pagi itu salat subuh, sebelum kita kemana-mana, kita menghadap dia dulu, memohon, meminta. Di antara yang kita minta adalah karunia-Nya agar diberkahi. Ada fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan dia Allah yang mempunyai karunia itu tidak akan menyia-nyiakan amalan orang. Akan diberkahinya apapun yang kamu usahakan. Cuman kadarnya. Jangan salah paham, mentang-mentang setelah salat lalu kita banyak rezeki, nak begitu. Berkah. Ketentuan berapa banyak rezeki sudah ditentukan, berkahnya. Ini kalau rajin salat melimpah-limpah atau tidak ada. Rajin salat subuh, rajin salat Jumat, saudara tu rami galihnya, banyak orang jual beli, tidak. Berkah. Ada berkahnya. Malah orang yang tidak ke Jumatnya malah banyak jual beli mah. Orang kapia barangkang kayu-kayu mah tidak salat-salat. Jadi jangan anggap kalau salat rezekinya sudah melimpah-limpah, meruah-ruah. Dia melimpah ruah, tidak begitu. Berkahnya. Rezeki sudah ada kadarnya, sudah ada ketentuannya. Sudah jadi agak-agihnya di Allah. Tinggal kita berusaha saja. Jadi berusahalah, rezekimu sudah ada. Cuma bagaimana supaya berkah rezekimu itu. Ini dia. Salatlah dulu. Berhubunglah dengan pemberi rezeki dulu supaya diberkahinya. Wabtaghu min fadlillah. Lalu ringkas saja langsung wadhkurullah katsira. Dan wadhkurullah. Dan berzikirlah kamu. Mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Dikatakan dalam beberapa, ada 3 buah kitab tafsir yang saya bentang di atas meja ini. Kita ambil kesimpulan daripada beliau-beliau ini dibagi. Itu maksud wazkurullah katsira wa dzkuru rabbakum dzikran katsira bil lisan wal jinnat. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baik dengan lisan, dengan hati. Bukan ketika salat, di luar salat. Di luar salat. Disebutkan zikir di sini mentaati Allah. Siapa yang mentaati Allah, pasti siapa yang mentaati Allah, dia sudah berzikir kepada Allah. Siapa yang tidak mentaati Allah, meskipun mulutnya komat kamit berzikir, belum lagi dia melaksanakan zikir yang sebenarnya. Berarti gabungkan semua. Wadhkurullah katsira itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak di luar salat. Dalam salat sudah jelas berzikir. Setelah salat sudah berzikir. Ini setelah salat, kapan di mana saja, dalam keadaan apa saja, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah. Karena kamu tidak salat. Jangan zikir yang banyak. Ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir dalam bentuk perbuatan, itu mentaati aturan Allah, perintah-perintah. Namanya
Zikir dalam bentuk ketaatan. Jangan sampai lalai berzikir. Karena yang dikatakan ahli zikir itu adalah orang yang berzikir kepada Allah tegak, duduk, berdiri. Namanya ahli zikir. Bukan hanya di masjid. Bukan hanya duduk bersama-sama lalu dipimpin berzikir. Bukan hanya itu. Tapi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang yang berzikir mengingat Allah dengan hati dan lisannya, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Dan zikir dalam bentuk ketaatan. Jadi orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia sudah berzikir, walaupun mulutnya tidak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Tapi ketaatan yang dilaksanakan itu dalam rangka mematuhi perintah Allah. Siapapun yang melaksanakan ketaatannya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti Allah, dia sudah berzikir dalam bentuk ketaatan. Betapa banyak orang yang mulutnya kami membaca ucapan-ucapan lafaz-lafaz zikir, sementara dalam kesehariannya dia tidak taat kepada Allah. Pekerjaannya itu tidak membuat kita taat kepada Allah. Justru yang dilakukannya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia tidak berzikir kepada Allah, lalai kepada Allah. Maka di sini dikatakan bahwa wazkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan zikir atau ingat yang sangat banyak dalam bagaimanapun keadaan, tegak, duduk dan berbaring. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. La'alla itu pada asalnya taraji, harapan. Taraji, harapan. Sehingga orang terjemahkan bahasa kita semoga, mudah-mudahan. Itu arti asal la'alla, semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang menyebutkan, maka arti asalnya dipalingkan kepada agar, supaya, li, kai. Karena Allah tidak akan berharap kepada kita. Allah tidak akan bersemoga-semoga kepada kita, itu harapan. Yang berharap itu kita kepada Allah, dari bawah ke atas. Yang dari atas tidak berharap. Dari atas itu perintah namanya. Maka dipalingkan arti semoga, arti mudah-mudahan itu kepada mana? Agar. Agar supaya kamu tuflihun, mendapat kemenangan, keberuntungan, zikirlah. Sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum itu kalau Allah yang bilang, bukan semoga. Semoga kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bertakwa, itu harap namanya itu. Maka dipalingkan artinya menjadi supaya kamu bertakwa, atau agar supaya kamu bertakwa, laksanakanlah perintah Allah, diantaranya puasa. Di sini supaya atau agar kamu itu meraih, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan al-falah, kemenangan atau keberuntungan. Bagaimana? Laksanakanlah perintah Allah. Apa perintah Allah sini? Ya wazkurullah dzikran wazkurullah katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah supaya kamu meraih keberuntungan dan kemenangan dunia dan akhirat. Zikir dalam arti kata taat. Taatilah Allah. Laksanakanlah perintah Allah, hentikanlah Allah. Karena dengan taat itu kamu sudah berzikir. Kamu sudah berzikir. Di samping zikir lisan dan zikir hati. Supaya kamu meraih keberuntungan di dunia dan akhirat. Karena orang-orang yang taatlah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan meroleh keberuntungan sangat besar di dunia dan akhirat. Jadi bagaimana upaya kita supaya mendapat kemenangan keberuntungan? Taati Allah. Mentaati Allah itu adalah zikir.
zikir dalam bentuk amalan. Karena zikir tiga, zikir hati, zikir lisan, zikir dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatannya? Mentaati aturan Allah. Ujungnya la'allakum tuflihun. Jadi inti ayat yang ke-10 adalah pertama, apabila telah selesai melaksanakan kewajiban kepada Allah, kewajiban pokok selaku hamba Allah, berubudiyah kepada Allah, lalu kita diperintah untuk mencari ma'isyah, penghidupan. Karena orang yang mencari penghidupan ini juga termasuk beribadah. Ibadah namanya. Pertama tadi ibadah pokok kita, ibadah mahdah kepada Allah. Kemudian ini ibadah gairul mahdah. Amaliyah harian kita, perbuatan harian kita, aktivitas kita juga ibadah. Kalau itu kita landasi dengan niat mengharap ridha Allah, mencari rezeki Allah, dan juga tata caranya mencari rezeki itu, berusaha itu sesuai dengan aturan Allah. Itu juga ibadah, dua ibadah. Selesai beribadah pokok kepada Allah, salat, dan laksanakan ibadah yang berikutnya. Apa ibadah berikutnya? Berkarya, bekerja, beraktivitas, mengisi kehidupan. Lalu jangan lupa berzikir. Ujungnya kamu nanti akan memperoleh kemenangan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini ada sejarahnya. Ada sababun nuzulnya. Disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, lalu datanglah rombongan kafilah dagang. Kafilah dagang itu datang dari negeri Syam. Salah satu kafilah itu adalah Dihyah Al-Kalbi. Dia datang dengan rombongannya ke Madinah, membawa barang-barang dagangan yang dibutuhkan ketika itu. Tepung, gandum, minyak. Dan ketika itu harga-harga di Madinah agak mahal. Lalu kebiasaan orang-orang pedagang dengan onta kafilahnya, mereka tabuh gendang. Perempuan-perempuan muda menabuh gendang, tanda kafilah dagang datang, supaya mereka ramai-ramai membeli. Bernyanyi-nyanyi, tabuh gendang. Lalu karena kafilah datang membawa barang-barang dagangan, barang-barang sembako bahasa kitanya, tepung, gandum, minyak dan lain sebagainya, karena harga mahal, mereka riuh, gembira. Lebih-lebih gadis-gadis muda bergendang-gendang. Sampai-sampai ketika Nabi sedang berkhutbah, juga orang yang sedang di Jumat itu bertebaran. Infaddu ilaiha. Mereka bertebaran, berpencaran, meninggalkan Nabi, keluar menuju tijarah, perdagangan tadi. Tinggallah di masjid ketika itu 12 orang saja. 12 orang. Ada yang mengatakan 8. Termasuk yang tinggal Jabir bin Abdullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu yang tinggal. Kira-kira 8 atau 12. Selebihnya ya berpencaran mencari orang, menjajah atau menggelar barang dagangannya. Tinggallah Nabi. Wa tarakuka qa'imah. Mereka meninggalkanmu ya Muhammad dalam keadaan berdiri berkhutbah, karena mereka berpencarat. Nah, ini ayat ditegur dan dicela. Yu'atibu, mereka dicela dan ditegur keras. Orang sedang berkhutbah, mereka meninggalkan khutbah, belum salat. Ketika itu belum ada larangan. Turun ayat wa idza ra'au tijaratan
au lahwan, apabila mereka melihat tijarah, suatu perniagaan atau perdagangan, au lahwan, atau permainan, infaddu ilaiha, mereka pergi keluar berpencar. Yo barang keluar masjid, mencelik permainan laban, anak-anak heboh orang di laman. Anak-anak, kalau anak-anak kan kita buang keluar. Kira-kira zaman dulu orang seperti itu, berpencar keluar lari. Namanya infaddu. Apa infaddu? Ya infaddu itu tafaraku wan sarafu, mereka berpencar keluar menuju kafilah dagang tadi. Infaddu ilaiha, menuju kepada pedagang tadi, wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkanmu, taraku meninggalkan engkau ya Muhammad, qa'ima, dalam keadaan berdiri, khutbah berdiri. Nah, katakan kepada orang-orang yang seperti ini, qul ya Muhammad, ma indallah khairun, apa saja yang ada di sisi Allah berupa ganjaran dan pahala, lebih baik dari apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu peroleh daripada lahwan, permainan yang kamu dengarkan itu, bunyi-bunyi gendang riuh-riuh, dan daripada perniagaan. Allah adalah sebaik-baik razikin, sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah rezeki kepadanya. Jangan sampai lalai meninggalkan kewajiban. Ini asal ayat. Maka disebutkan oleh para ulama, para mufassir, bahwa ini menjelaskan kepada kita harus dimengerti dan dipahami, apapun sifatnya usaha di atas dunia ini, prinsipnya kan jual beli itu, laba dan keberuntungan. Jadi intinya apa? Keberuntungan apapun yang kamu raih, kemenangan apapun yang kamu raih, laba apapun yang kamu dapatkan, rezeki apapun yang kamu peroleh, jangan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Carilah rezeki, berusahalah, berkaryalah, beraktivitaslah, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Justru kewajibanmu kepada Allah itu dulu. Tiba di Al-Fatihah, iyyaka na'budu dulu. Iyyaka na'budu, laksanakan ketaatanmu kepada Allah, lalu mintalah kepada Allah rezeki, carilah rezeki. Minta rezeki itu kan dua, berusaha minta rezeki namanya, di samping berdoa. Ini pengajaran, jangan sampai terabaikan ibadah pokok. Di sini salat ditinggalkan demi mengejar keuntungan yang sifatnya tidak seberapa. Karena keuntungan dunia ini, apapun kenikmatan dunia ini, sifatnya lah tidak berapa, qalil, mata'un qalil, kesenangannya sedikit, tidak seberapa lama. Justru yang diperintahkan setelah salat, bertebaranlah, mintalah, carilah rezeki Allah supaya diberkahi, bukan meninggalkan salat, bukan meninggalkan kewajiban. Ini berturut-turut semenjak ayat 9. Ayat 9 seruan untuk salat Jumat, tinggalkan jual beli. Ayat 9-nya ulama menyatakan, jumhur ulama, siapa yang masih asyik berjual beli sementara azan Jumat telah dikumandangkan, azan kedua, ketika naik mimbar, sudah naik mimbar, hukum jual belinya haram. Bahkan sampai menyatakan akadnya tidak sah. Ini pendapat yang paling kuat, paling keras. Hukum jual belinya haram jika masih ada laki-laki yang berdagang ketika itu. Orang sudah azan Jumat, khatib sudah naik mimbar, dia masih tangguang. Tentu bagi orang dekat pasar, masjid dekat pasar dekat masjid.
Orang kalau salat lain. Jual belinya haram, akadnya tidak sah. Itu salah satu pendapat. Karena kewajiban pertama dulu kewajiban kita kepada Allah. Kalau mau juga mencari usaha setelah salat. Itu makanya intinya ayat yang ke-10, selesai salat bertebaralah. Ayat ke-11 kunci. Apa kuncinya? Apapun yang kamu peroleh berupa hiasan-hiasan dunia, laba-laba dunia, tapi dengan meninggalkan kewajibanmu kepada Allah, tidak ada artinya. Apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada itu. Sebab apa yang kamu peroleh hanya sedikit, sifatnya sementara, tidak berkah. Apalagi meninggalkan kewajibanmu di sini salat, di sini Jumat. Khutbah Jumat wajib didengarkan. Jumat itu dua. Pertama khutbah, kedua salat. Khutbah wajib didengar, salat wajib dilaksanakan. Sehingga laga Jumat orang dianggap laga orang Jumat ketika dia mempermainkan pasir, mempermainkan sesuatu yang memalingkan perhatiannya daripada khutbah. Laga namanya melarang orang bicara, laga. Karena ketika itu perhatian penuh. Ini pentingnya khutbah. Bahkan pentingnya khutbah itu didengar, kata fatwa ulama, kalau ingin salat sunat, salat sunat. Walaupun orang azan salat sunat. Azan orang salat sunat. Supaya dekat dapat mendengarkan khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu wajib didengar. Makanya Jumat dua khutbah. Nah sekarang karena mereka menganggap khutbah itu dilecehkan, tidak penting. Pertama masih asyik jual beli kan. Kedua sedang khutbah ditinggalkan, dicela perbuatan ini. Turun ayat ini. Turun ayat ini, maka ditutup dengan bunyi wallahu khairur raziqin. Jangan lupa, yang pemberi rezeki, pencipta rezeki, pengatur rezeki, yang mengkadarkan rezeki, dan yang mengasih rezeki, memudahkan rezeki adalah Dia. Istilahnya kamu akan mencari rezeki, tapi kewajibanmu kepada pemberi rezeki kamu abaikan, kamu lalaikan. Bagaimana akan berkah? Padahal Dialah khairul raziqin. Razik yang memberi rezeki, mencipta. Salah satu nama Allah kan Razzaq. Razak pencipta rezeki. Razak pencipta rezeki yang mengkadarkan rezeki, yang melapangkan menyempitkan rezeki, yang mengatur tentang rezeki, yang memudahkan rezeki, dan yang menciptakan makhluk yang akan memakai rezeki. Dia semua mengatur. Sekarang kamu ingin dapatkan rezeki, tapi malahan si pemberi rezeki kamu tidak taati, kamu tidak patuhi. Di sini tegurannya. Barangkali itu kaji kita subuh hari ini kita anggap selesai pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Jum'ah. Semoga ada manfaatnya ini kita pelajari. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.